Pemirsa, kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina meragukan Peggy alias Peron merupakan salah satu dari pelaku pembunuhan. Alasannya, Peggy baru ditangkap setelah kasus berlalu selama 8 tahun ke belakang. Ya, keraguan kuasa hukum bertambah setelah melihat latar belakang Peggy yang merupakan kuli bangunan, padahal selama ini para pelaku diidentifikasikan sebagai kawanan geng motor. Bagaimana kemudian pemirsa caranya untuk membuat kasus pembunuhan Vina dan Eki ini menjadi terang? Telah bergabung bersama kami ada mantan Wakapolri Komjen Pol Purnawirawan Ugroseno dan juga ada kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore, Mbak Tisa, Mas Andro. Iya, pertama saya ingin ke Pak Ugroseno terlebih dahulu. Pak Ugroseno, kalau menurut Anda, ini kan ada keraguan dari kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina itu. Karena satu, udah lama banget, 8 tahun berlalu. Yang kedua, yang ditangkap si Peggy ini katanya profesinya kuli bangunan. Padahal sebetulnya dari informasi yang beredar sebelumnya, yang melakukan pembunuhan adalah anggota geng motor begitu Pak Ugroseno. Menurut Anda beralasan tidak keraguan ini? Ya, seharusnya dengan peristiwa yang sudah cukup lama 8 tahun belum terungkap, karena kasus ini kemudian menarik perhatian publik, ya kan? Biasanya kalau seperti ini pengendali untuk pencarian orang ini langsung oleh asisten operasi Kapolri. Jadi operasi khusus kepolisian dalam rangka pencarian orang, karena ini membutuhkan perhatian energi khusus untuk menangkap seseorang yang diduga melakukan pembunuhan karena beberapa kawannya sudah tertangkap. Nah, ini yang harusnya dilakukan sehingga melibatkan paling tidak Polda dalam Jawa sudah menyiapkan hal-hal seperti ini. Jadi operasi ini terpusat langsung dikendalikan oleh Mabes Polri. Pak Ugroseno, kami juga meminjam komentar mencatut apa yang dikatakan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina yang meminta polisi jangan terburu-buru, jangan sampai kejadian salah tangkap karena di waktu yang sama Saka Tatal, Pak, mantan terpidana mengaku ia salah tangkap, ia disiksa untuk mengaku. Pak Ugroseno. Iya, jadi kewenangan polisi kan 1 kali 24 jam untuk tindak pidana biasa. Kalau narkoba kan bisa 3 kali 24 jam, ada yang 7 kali 24 jam. Nah, disinilah begitu menangkap 1 kali 24 jam, orang yang dicurigai tadi dimasukkan dalam ruangan police interrogation room. Jadi ruang interogasi yang hanya bisa dilihat dari luar. Jadi mungkin saksi-saksi kawannya yang bisa dijadikan saksi yang sudah ada dalam lapas bisa dijemput, langsung dilihatkan dari luar, benar nggak ini kawanmu yang dulu terlibat, atau keluarga korban juga bisa diajak, karena salah satu Peggy ini kalau nggak salah pernah paling tidak mendatangi korban di rumahnya. Nah, keluarga paling tidak juga mengenal siapa si Peggy ini. Menurut saya seperti itu. Jadi 1 kali 24 jam tidak terbukti, itu harus dilepas, tidak bisa ditahan-tahan seperti itu. Ya Pak, tapi begini, mungkin pertanyaan orang juga merasa curiga. Satu kejadian peristiwa terjadi di Cirebon. Ternyata Peggy kemudian ataupun Peron ini ditangkap di daerah Bandung di Jawa Barat. Cirebon dan juga Bandung ini kan masih dalam satu provinsi, tidak terlalu jauh begitu. Apalagi ternyata yang bersangkutan ini adalah kuli bangunan, bukan geng motor. Nah, apakah di sini bisa saja ada potensi terjadi salah tangkap juga dengan Peggy ini, karena di luar sana di media sosial ataupun dari tangkapan dari masyarakat, jangan-jangan ini salah tangkap, kok orangnya gampang banget sih ditangkap begitu? Ya, kalau menangkap orang yang diduga hampir sama kan ada waktunya 1 kali 24 jam. Nah, teknis untuk bisa menentukan apakah ini benar-benar pelaku yang menjadi DPO, itu tadi masuk dalam ruangan police interrogation room, kemudian tadi keluarga korban, mungkin ada kawannya pelaku juga yang sudah diproses di lapas, langsung dihadapkan, suruh melihat benar nggak pelaku. Kalau memang tidak, bukan orangnya, ya 1 kali 24 jam harus dilepas. Baik, Pak Ugroseno, seingat kami ini sudah lebih dari 1 kali 24 jam, koreksi jika salah. Meskipun dari Kabid Humas Polda Jabar tetap mengatakan terduga tersangka pembunuhan Vina, 1 dari 3 DPO. Menurut Bapak, prosedural pemeriksaan polisi sejauh ini apakah memang masih on the track dan harus secepat-cepatnya dirilis? Atau masih menunggu apa Pak sebenarnya, Pak? Sudah nangkep orang mungkin masih ada keraguan-keraguan, saya rasa teknologi untuk interogasi sekarang kan lebih modern daripada zaman-zaman saya dulu. Justru menurut saya masing-masing Polda atau Polres sudah memiliki ruangan interogasi oleh polisi, di mana ruangan itu sangat secure atau biasanya disebut secure interview ya, di situ room. Nah, disitulah orang segera didatangkan, benar nggak ini pelaku, benar nggak pelaku, dilihat dari luar. Bukan para ragu-ragu. Nah, di sini tidak bisa dikatakan bahwa ini pelaku. Memaksakan itu tidak bisa, kan itu bertentangan dengan aturan atau KUHP yang ada. Oke, Pak, ini kan masih ada 2 DPO lagi nih yang belum ditangkap.
Nah, apakah dengan belum ditangkapnya dua DPO lagi ini menunjukkan bahwa memang polisi kesulitan untuk menangkap dua-duanya, Pak? Atau memang nggak ada clue sama sekali, Pak? 8 tahun sampai akhirnya kasus ini kembali mencuat lagi di publik, nggak bisa juga ketangkap semuanya. Dan satu orang juga kita belum tahu, ada berbagai informasi yang menyebutkan soal latar belakang dari si Peggy ini. Ya, justru kepolisian kan sekarang sudah ada Babin Kamtibmas masing-masing desa. Kalau sudah DPO dan ini kejahatan yang dengan kekerasan, kejahatan yang berat, foto DPO sebarkan ke Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas harus membantu di wilayahnya ada nggak orang-orang yang dicurigai mirip atau bahkan kalau itu memang pelakunya di sini. Nah ini peran Babin Kamtibmas harus dilibatkan. Jadi jangan hanya pihak reserse saja, karena pencarian orang ini kan sama dengan mencari jarum di jerami tadi. Jadi harus melibatkan semua aparat, satuan-satuan dari mulai Polsek, mungkin Pospol dan sebagainya, Polres, semuanya konsentrasi mencari DPO ini. Pak Ogrosono, kami ingin tahu apa sebenarnya yang membuat proses pemeriksaan terhadap Peggy alias Peron ini begitu alot. Konsekuensinya apa, Pak? Kalau ternyata ini bukan orang yang dimaksud dalam daftar pencarian orang. Sesaat lagi, hanya di Kabar Petang, pemirsa.